Kuatkan hamba-Mu, tolong hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami mohon berdoa. Amin. Firman Tuhan kita ambil dari Yosua 1 ayat 6, 7 dan 9. Baiklah, ada tertera. Mari kita baca sama-sama. Saya ayat 6, wanita ayat 7, pria ayat 9. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsamu ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah pada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Sama-sama kita baca bagusnya. 1, 2, 3. Bukankah Tuhan menyatakan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau dimanapun engkau pergi. Jadi kalau kita lihat latar belakang ini, latar belakang kisah ini, ketika Yusuf dibuang ke sumur sama saudara-saudaranya, lantas mau dibunuh, kemudian lihat pedagang Mesir, dijual dia sampailah ke Mesir. Di Mesir dia dituduh selingkuh dengan tuannya, padahal tuan istrinya yang ingin sama dia karena kantornya. Akhirnya dijebloskan ke penjara. Tapi itulah jalan-jalannya sehingga dia dipakai oleh Raja Firaun saat itu, karena ada orang juga pegawai istana yang masuk penjara. Dia membuatkan mimpinya, sampaikan sama waktu kejadian ada pada raja mengatakan ada dulu pernah di sana. Langsung dipanggil, kemudian dia katakan dalam mimpi itu 7 tahun masa kelaparan, 7 tahun masa makmuran. Dia akan jadi perdana menteri, sehingga ketika makmur dia lumbung padi disiapkan 7 tahun. Negeri itu pun terselamatkan, dan kebetulan Yakub dan anak-anaknya kesulitan ekonomi, kesulitan makan, datang ke sana, ketemu sama anaknya, sama abang kakaknya. Setelah dipanggil orang tuanya, mereka dikasih satu tempat di Mesir. Setelah bertumbuh keluarga ini, setelah bertumbuh dan besar, ternyata ganti generasi, ganti raja, ganti pemerintahan. Ya, orang yang pemerintah Mesir berikutnya nggak tahu cerita ini. Yang dia tahu ini bahaya. Orang Mesir satu desa, langsung satu kota, ramai, nanti kita diserangnya nanti. Janganlah, berbahaya ini. Jadi gimana? Kita tindas saja. Kita berikan dia kerja paksa. Bangun kota. Itulah siksalah dia bertahun-tahun. Kemudian karena sudah bertahun-tahun berteriaklah mereka kepada Tuhan. Tuhan mendengar, kemudian mengutus umatnya. Siapa? Musa diutus. Setelah ketemu di bukit, yang dia lihat, ini kok ada terbakar ya. Kemudian dihampiri, Musa, jangan kau kemari karena ini suci. Ya, engkau saya utus. Dia pun ketakutan. Aku menyertai engkau.
berangkat dan melayani, menyertai sampai dia di Mesir. Di Mesir tetap Raja Firaun tidak mengeluarkan bangsa Israel. Tapi karena ini sudah merupakan penyertaan Tuhan, maka berangkatlah mereka, lepaslah dari Mesir menuju tanah dijanjikan. Bergeraklah mereka, ya, sampai mereka di bukit, gunung, sampai Musa menerima 10 firman Tuhan. Tapi rakyatnya yang dia pimpin itu malah menyembahkan lembu, ya. Kemudian sampai perbatasan meninggallah Musa, karena waktu itu Musa juga sempat marah sehingga Tuhan berkenan, kau tidak boleh menyeberang. Matilah dia. Kemudian Musa digantikan oleh Yosua. Yosua dikatakan Tuhan, engkau menggantikan Musa dan engkau membawa bangsa ini berebut tanah yang kujanjikan. Dijelaskan daerah itu. Tetapi 3 kali Tuhan mengatakan, kuatkanlah, ya, teguhkanlah hatimu, jangan kecut, kuatkanlah hatimu dan teguhkanlah hatimu. 3 kali, ayat 6, ayat 7, ayat 9. Kenapa? Sampai 3 kali dinyatakan Tuhan. Padahal dikatakan Tuhan, aku menyertai engkau. Tapi masih dikatakan, kuatkanlah, teguhkan hatimu. 3 kali dikatakan demikian. Ini menunjukkan bahwa Tuhan itu ada bagian dia, ada bagian kita. Bahwa manusia itu kan diberi kehendak bebas, akal pikiran, kita nggak robot. Jadi kalau posisi kita kadang-kadang dipengaruhi oleh panca indera kita lihat, kita dengar, mungkin takut. Yosua, waktu pengintai lihat, wah, tinggi-tinggi besar, takut. Jadi akal pikiran ini juga sangat mempengaruhi sikap bertindak dalam kehidupannya. Oleh karena itu katakan, kuatkanlah, teguhkan hatimu, supaya diberikan tanah janjikan. Ikutilah firman Tuhan pada Musa. Apa itu? Sering kita diberi firman Tuhan, dalam kitab besar. Yang paling berat dalam kehidupan bersama Tuhan adalah apa? Menduakan Tuhan. Bangsa Israel 3 kali pembuangan ke Babel. Kenapa? Karena dosanya itu menduakan Tuhan, nyembah berhala. Ini menyebabkan Tuhan katakan, jangan. Ini juga berlaku dalam hidup kita. Tuhan menyertai kita, Roh Kudus ada dalam hati kita, tapi kadang-kadang mata kita, panca indera kita melihat, merasakan, ngeri kali. Fokus kepada keadaan, fokus kepada masalah, akhirnya stres. Karena fokus, itu maka dikatakan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Itu bagian Yosua, bagian kita sebagai manusia. Kuatkan dan teguhkan hati kita. Baru Tuhan bekerja melalui apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Kata Tuhan, fokus. Jangan lihat ke kiri kanan. Kalau lihat kiri kanan, ini begini, ini begini. Apakah itu tidak berlaku dalam hidup kita? Ya, dalam hidup kita sering demikian. Kita sering melihat kenyataan, kita melihat keadaan, sehingga sikap kita, tindakan kita membuat kita takut, masuk ke dalam akal pikiran kita. Itulah yang menguasai sikap tindakan kita. Yang ada ketakutan, jadilah apa yang kau takutkan. Saya ada juga belajar, takut kali Pak. Saya bilang ya, jadilah dengan ketakutan. Yang
peserta 5.000 orang. Dia bilang, jangan takut. Bagian kita kerjakan. Bagian Tuhan mengurapi, memberkati. Ya? Karena kalau orang lari kepada fokus kepada mata, dia dengar, terjadilah stres. Ada kan kemarin berita di TV, seorang dokter telanjang video kan? Kenapa? Karena stres. Kenapa? Karena mau diceraikan oleh suami. Stres seorang dokter. Karena fokus kepada masalah, tidak pasrah kepada Tuhan. Akhirnya masalah itulah mengikat dia. Ya? Itu sebabnya kita harus melawan pikiran negatif dengan cara bagaimana kita keluarkan dari akal pikiran kita. Tentunya kita berikan firman dalam hati, pikiran kita, jiwa kita. Supaya apa? Supaya firman itu menguasai sikap tindakan kita tanpa kita sadari. Karena dia yang ada, dia berkuasa menguasai dan mengendalikan jiwa kita. Hanya itu kekuatan dalam hidup kita. Kita ucapkan firman Tuhan. Saya kalau pagi-pagi itu sebelum bangun, saya ucapkan firman Tuhan. Karena Yohanes 14:16 Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa dan Ia memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya dimintai kamu selamanya. Dia dapat menerima dia, melihat dia dan mengenal dia, tapi kamu mengenal dia dan memintai kamu dan diam dalam kamu. Saya ulang-ulang juga episode 3 di dalam kamu juga. Jika kamu percaya dimintai Roh Kudus. Saya ulang-ulang firman Tuhan supaya dia menguasai hati dan pikiran saya, juga tindakan kita. Karena apa yang ada dalam pikiran kita itu yang menguasai tindakan kita. Oleh karena itu, penuhilah firman Tuhan dalam pikiran kita supaya menguasai jiwa hati kita. Kalau dia yang menguasai negatif, maka ada kekhawatiran yang menguasainya, ada kebimbangan, ada keraguan, sehingga perilakunya pun penuh ketakutan. Jadi penyakit stres masuk ke perut, penyakit perut, ada yang ke saraf. Karena ketakutan itu yang menguasai dia, menguasai tubuhnya, sikap hidupnya, kesusahan yang dia temui. Oleh karena itu, kita perlu menyadari bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan kita masing-masing. Kalau kita menyadari bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan masing-masing, kita pasti bisa menjaga hati pikiran kita. Saya beberapa tahun yang lalu berdoa dengan seorang hamba Tuhan di Jakarta. Dia bilang begini pada saya setelah berdoa, dia lihat kelihatan, Pak, sebenarnya ini mengusir setan. Aku nggak tahu. Tapi saya kadang-kadang mungkin semua dipraktik gitu. Tengah malam saya dibangunkan, pulang ada yang dipukuli sama preman, ternyata ada sama setan. Jadi kadang-kadang bisa dipraktekkan. Baru saya sadar, ya betul juga ya. Jadi kita sering tidak menyadari bahwa Tuhan itu ada menyertai kita semua. Kalau kita menyadari ini, ya kita bisa menjaga pikiran kita. Kita bisa menguasai pikiran kita. Kita berikan firman Tuhan, maka seharian kita selalu dalam tuturannya. Tapi coba kita lepaskan firman Tuhan. Kita lihatlah kenyataan, ketakutan, kekhawatiran. Apalagi saya sering banyak melayani orang-orang yang kena setan. Rata-rata diundangnya dukun. Oh ini habis kena ini, adik lagi kena katanya. Panggil lagi, habis duitnya, sekali panggil 2 juta. Jadi ternyata dukun itu orang pintar. Yang bertanya itu orang bodoh. Kenapa bodoh? Tanya ini percaya setan. Tuhan murka itu. Jangan sekali-kali. Hukum Musa mengatakan, jangan duakan Tuhan. Bangsa Israel itu dibuang gara-gara itu. Menduakan Tuhan.
menyembah berhala, nabi-nabi palsu, nubuat palsu, puasa-puasa kegelapan. Maka 23 tahun Tuhan berkata kepada umat Israel melalui nabi-nabinya, 23 tahun kata Nabi Yeremia, enggak juga bertobat-tobat. Akhirnya bangsa itu terbuang. Yang gerakan orang dari utara, Nebukadnezar, untuk menangkapi mereka, dibuang 70 tahun pembuangan. Kenapa? Karena dosa perzinahan rohani, perdukunan, menghancurkan kehidupan. Tapi kalau kita dengan Tuhan, firman Tuhan sering kita ucapkan, menyatu pikiran kita, maka yang ada adalah kuasa Tuhan mengajarkan kasih, kuasa Tuhan mengajarkan kesabaran, kuasa Tuhan menyadarkan kita ada pasrah dan bersyukur. Saya kadang-kadang nggak menyadari kehadiran Tuhan. Begitu saya melayani kemarin, ada nggak penyertaan Tuhan sama diri saya melayani ke perdagangan? Ya, saya lihat baru pertama kali. Dan sering saya kalau pelayanan pertama perdana, saya selalu mengurapi mereka. Saya tidak tahu ada yang bermacam-macam mereka. Saya pikir berarti saya disertai Tuhan. Urapan ini saya pelihara. Puji-pujian. Bagaimana pelihara? Saya setiap malam menyembah Tuhan, bangun pagi-pagi, dan saya salurkan. Ya memang sekarang ada corona, kita berhikmat, pakai masker, pakai sarung tangan, pakai jaga jarak. Tapi jangan urapan Tuhan itu dihentikan karena ketakutan. Jadi kita tidak menyalurkan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi saudaraku, di dalam kepercayaan dengan sungguh hati kepada Tuhan, ada solusi, ada pertolongan, ada pemulihan jiwa, ada kemenangan, ada kesehatan, ada kekuatan. Itu sebabnya kalau orang dalam Tuhan dia sehat segar. Tapi orang yang menjauhkan diri dari Tuhan, jarak firman-Nya disampaikan, maka yang ada ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan. Kita lah yang menentukan hidup ini, mau gelisah atau tidak, pilihan. Kalau mau kita damai sukacita, kata Tuhan, kuatkanlah, teguhkan hatimu. Karena apa? Banyak panca indera yang mengaruhi pikiran kita. Mau ujian takut, stres. Ya, kita lepaskan bagian kita. Itu saja. Bagian Tuhan juga memberkati. Jangan ketakutan. Kita sering ditakut. Ya, saya dulu SMA narik becak saya. Narik becak. Masuk akabri, masuk. Aku pun terkejut. Kok bisa? Itulah kuasa Tuhan. Gak pernah melatihan lari. Gak pernah. Bagianku kerjakan. Bagian Tuhan memberkati. Dicamalah orang menolong saya. Ada kemarin dari Batam datang ke rumah masuk April. Saya dia menguliakan, jangan bicara Tuhan, percaya Tuhan, andalkan Tuhan. Uangmu habis nanti saja. Datang orang tuanya naik pesawat di malam hanya menyokong. Andalkan Tuhan. Karena fokus kepada ketakutan, fokus kepada khawatir. Tuhan yang memiliki kehidupan ini, percaya Dia. Menghadapi kenyataan yang menakutkan, kita kuatkan hati kita. Ada pengalaman saya tadi pagi lihat di YouTube. Seorang gadis melayani altar pon, melayani dalam acara kegiatan pelayanan. Meninggal bapaknya, dia umur 22 tahun. Meninggal gak berapa lama, meninggal ibunya.
masih 25 tahun. Kemudian dia tempat iparnya, dia ingin kawin, nggak dapat jodoh. Umur sekian 30 dia sakit, terseret-seret kakinya. Waktu berjalan terus 35, terus 36. Tapi dia fokus kepada Tuhan. Jadi suaminya bilang setiap saya lewat di kamarnya, dia berhenti kepada Tuhan. Dia percaya Tuhan. Setiap orang datang, gejala penyakitnya mundur. Dia berharap nikah. Setiap datang berhenti. Tapi dia berseru kepada Tuhan. Umur 36, seorang gadis. Kemudian oleh iparnya bilang, ada umur 40 laki-laki di Amerika. Bagaimana? Dipertemukan, nggak ada jelas jawaban. Pulang dia ke Amerika. Orang Indonesia di Amerika. Kemudian setelah 3 bulan dia telepon, saya mau nikah. Kau lihat lah, udah bertemu kau. Iya. Rupanya ibunya bernubuat, kau pilih jadi istri. Karena itulah kehendak Tuhan. Menikah nih, berangkat ke Amerika. Umur 30 tahun, 36 tahun. Itu yang betul-betul bersandar kepada Tuhan. Tapi saya banyak lihat orang Batak, begitu dia 30, ada takut dia. Akhirnya pergi ke dukun. Di dukun dikasih ini. Saya berdoa untuk seorang gadis itu. Kemudian tengah saya berdoa, juga Tuhan sama saya mimpi ada ular kuning di sekitar rumah itu. Pagi-pagi saya telepon, itu kok ada ular, saya bilang, zina kuning putar-putar di dalamnya. Dia tanya sama apa kedukun kau? Akhirnya saya tanya sama ibunya, kedukun dia. Ha. Itu orang Batak. Kemudian tidak di situ. Saking takutnya, bumu berjalan. 31, 32, bukan tidak ada yang menopang. Selalu gagal. Akhirnya umur 36 datanglah menjadikan dia. Itu juga orang tuanya mula-mula, masa sinamut 6 juta? Apalah beli baju juga cukup. Kadang-kadang itulah orang Batak itu ya, terus hepeng dia kaya. Saya bilang jangan hepeng, saya bilang sekarang bagus masa depannya. Tapi saya juga bilang, hancurkan itu, buang semua jimat-jimat itu. Kau ke Jakarta, saya masih di Papua itu. Kau ke Jakarta, ada hamba Tuhan yang punya karunia sana. Pemulihan. Jakarta lah dia, pemulihan. Jadi banyak orang terjebak dalam ketakutannya dia, cari jimat supaya pelaris, supaya nikah kawin. Padahal kalau itu nikah dalam perdukunan, itu nanti pertengkaran api yang ada dalam rumah tangga, neraka. Percaya Tuhan, fokus kepada firman Tuhan. Dia hadir dalam kehidupan kita masing-masing. Memang kadang-kadang orang ingin merasakan kayak Saulus dan Paulus. Dia bunuh semua orang Kristen. Sampai di Damsyik, dia lihatlah kesikap. Saulus, kenapa kau aneh? Siapa kau? Tuhan. Ya, aku isi kau aneh. Setelah bertemu dia, barulah berubah. Baru dia percaya Yesus adalah Tuhan. Jadi artinya Tuhan tahu bahwa si Paulus itu memburu-buru orang, menganiaya. Tuhan tahu. Demikian juga dalam hidup kita, Tuhan tahu masalah Anda. Tapi dia melihat iman Anda, keteguhan Anda, keyakinan Anda. Tuhan katakan, teguhkanlah dan kuatkanlah hatimu. Inilah yang harus kita pilih. Yosua sudah
disertai Tuhan. Aku menyertai engkau. Masih katakan Tuhan, kuatkanlah, teguhkan hatimu. Jangan lihat kiri kanan. Karena itu mempengaruhi kita. Oleh karena itu, pada pagi ini, mari kita kuatkan hati kita. Percaya Tuhan. Apapun terjadi, Dia yang punya kehidupan kita kok. Percaya Dia. Jangan fokus kiri kanan, jangan menyesatkan. Amin. Tangan pujian kita bagi Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Ku bawa khotbah syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa khotbah syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Tuhan Yesus, Engkau penyembuh. Engkau berkuasa dalam tubuh Maria. Berkenan Engkau Tuhan menghancurkan semua penghalang dalam jiwanya, dalam tubuhnya. Pulihkan hatinya, pulihkan jiwanya, selamatkan dia oleh darah-Mu Yesus. Berkenan Engkau dalam hidupnya. Kasihani hamba-Mu Tuhan. Kasihani hamba-Mu Tuhan. Kasihani dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Engkau berkenan dalam hidupnya. Dalam nama Yesus Engkau tolong dia. Hancurkan penghalang dalam kehidupannya. Engkau yang berkuasa. Engkau yang menolongnya. Dalam nama Yesus, pulihkan jiwanya. Dalam nama Yesus Engkau berkenan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkuasalah Engkau Tuhan. Berikan dia pertolongan. Berikan dia kekuatan, kemenangan. Biarlah dia meneguhkan hati dan jiwanya. Kami percaya Engkau menyertai kami semua. Kami percaya Engkau menyertai Maria. Dalam nama Yesus, 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 dalam nama Yesus. Darah Yesus memulihkan kehidupanmu. Darah Yesus menghancurkan penghalang dalam hidupmu. Darah Yesus menghancurkan segala yang penghalang engkau.
Yesus memulihkan kehidupanmu. Kuasa Yesus hadir dalam kehidupanmu. Dalam nama Yesus, 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 dalam nama Yesus berkenan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan berkati engkau. Ya. Mari kita berdoa. Terima kasih. Engkau yang berkenan dalam hidup kami masing-masing. Kami harus menyadari kehadiran-Mu setiap saat dalam hidup kami. Engkau sumber pertolongan kami. Engkau sumber kekuatan kami. Mampukan kami Tuhan. Oleh kuasa-Mu, Roh Kudus menyertai kami semua. Amin. Haleluya. Haleluya, terima kasih Bapak Pendeta Simanjuntak. Semua diberkati oleh firman-Nya, amin. Siapa yang suka cita diberkati firman Tuhan, silakan lambaikan tanganmu saudara. Haleluya. Haleluya, kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Sebelum kita memberikan persembahan kita akan pujian bagi Tuhan. Kita memuji Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita bertepuk tangan bagi Dia. Katakan terpujilah. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
puji syukur kami sampaikan ke hadirat kudus. Penyertaan mulai ibadah kami mulai awal tengah dan akhir. Semua adalah kasih karunia hidup kami. Layakkan kami Tuhan di hadapan-Mu, beri kami kekuatan, kemampuan, sertai Tuhan pribadi. Berkenan Kau Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Jauhkan cobaan. Tolong semua Tuhan hamba-hamba-Mu. Berkenan Kau Tuhan. Terima kasih kebaikan. Amin. Angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sampai akhir zaman. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita semua.